Jumpa lagi di channel YouTube Mas Wawan, admin Pusat Konsultasi Kerja Korea dan pemilik LPK Hayanun Purwodadi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe, lalu tekan lonceng, dan tekan semua, agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang medical check up CTKI Korea, ya, khusus CTKI Korea. Yang pertama, tempatnya di mana saja sarana kesehatan yang melayani medical CTKI Korea, entah itu untuk sending ya nanti, atau bagi yang mau pramedikal. Ini daftarnya, ini sudah saya susun sesuai dengan data sending. Tapi perlu diingat, walaupun sesuai data sending, tetap harus Anda cross check ya, ke lapangan. Bisa Anda googling, dicari di Google, terus ketemu kontaknya, bisa Anda telepon, ditanyakan masih melayani medical CTKI Korea tidak, terus syaratnya apa, harus ditanyakan ya. Untuk lampiran ini saya kasih di link download, jadi kalian bisa melihatnya secara detail nanti. Untuk formatnya sendiri ya, format ini juga perlu Anda tanyakan ya, formatnya apakah sesuai, apakah tidak. Kadang walaupun sudah ditunjuk sebagai tempat medikal CTKI Korea, mereka tidak punya format. Nah, ini formatnya bisa dilihat. Ini juga saya sertakan di link download. Nanti bisa ditunjukkan ke tempat medikal. Nah, nanti format hasil medikal boleh seperti ini, warnanya kuning, boleh juga hitam putih. Yang penting ada stempel dari rumah sakit, sarana kesehatan medikal. Terus boleh juga di sini kopnya masih tertulis seperti ini, sampel, bukan kop rumah sakit. Boleh. Ya, asal formatnya seperti ini, ada tulisan Korea dan Inggris. Ini poin yang diperiksa seperti ini. Nah, berikutnya apa saja yang menjadi alasan unfit atau tidak lolos medikal. Alasan unfitnya, pertama, buta warna. Untuk yang buta warna parsial, kalau parah ya berarti hati-hati, jangan-jangan tidak diloloskan. Ya emang BP2MI pernah menjawab dalam DM ya, dalam inbox kan boleh, tapi kadang di lapangan kan beda. Soalnya apa? BP2MI belum menerbitkan keputusan secara tertulis dan jelas diumumkan ya. Jadi buta warna parsial tetap hati-hati. Terus berikutnya, mata minus atau plus lebih dari 5. Kalau masih 4 ke bawah itu biasanya lolos. Terus berikutnya adalah tuli atau gangguan pendengaran. Cacat fisik. Cacat fisik di sini yang terlihat sekali. Kalau masih terlihat normal tidak masalah. Contoh ada yang kepotong, tapi ini biasanya di skill test sudah gagal ya. Yaitu makanya cacat fisik ini kalau di ujian aja skill test sudah gagal, di medical juga gagal. Terus berikutnya positif hamil. Bagi yang sudah punya suami, hati-hati, lulus ujian ternyata hamil. Ya namanya rezeki kan. Hamil adalah anugerah
tapi ya ini berarti menjadikan unfit. Terus berikutnya benda asing di area ronsen dada. Misal Anda pernah patah tulang, terus di bagian rusuk, terus ada pennya, atau emang Anda sengaja pasang susuk ya di area dada, itu harus dilepas dulu biar tidak terdeteksi sebagai benda asing. Terus berikut adalah TBC atau kanker paru, termasuk flek paru, bekas paru. Misal dulu pernah sakit ada bekas, nah ini hati-hati. Terus berikutnya leukemia, terus kencing manis, kolesterol, asam urat, HSBAG positif, ini istilah dokter ya, entah apa. Terus tekanan darah melebihi 135/95. Terus hati membesar terkait SGPT dan SGOT tinggi, ini penyakit liver ya, hati. Terus PDRL atau TPHA positif, ini biasanya yang pernah ML biasanya. Nah ini adalah alasan yang menjadikan unfit. Nah nanti kalau unfit ya tinggal konsultasi apakah bisa diobati, apakah tidak bisa, makan waktu berapa lama. Nah itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis medikalnya ya, medikal CTKI Korea. Yang pertama itu pramedikal ya, tapi khusus yang ragu akan kesehatannya. Tapi kalau kesehatannya sudah mantap, ya nggak perlu pramedikal ya, karena akan buang-buang uang. Berarti ini adalah untuk yang ragu kesehatan, misal kok badannya kok kurus, apa ada penyakit, terus misal pernah sakit dulu, pernah TBC atau apa, apakah benar-benar sudah sembuh total. Nah itu perlu dicek, melakukan pramedikal. Untuk jenis pramedikal itu bisa full atau sebagian. Kadang pihak sarana kesehatan tadi yang sudah saya sebutkan itu melayani sebagian, tapi juga ada yang mengharuskan harus full. Itu. Terus kapan waktunya ya, tadi biasanya sebelum ikut kursus atau sebelum ikut ujian bagi yang ini ya. Kalau merasa normal sehat ya nggak masalah, nggak usah. Terus tempatnya tadi harus tadi ya yang ditunjuk, jangan sembarangan, harus yang ditunjuk biar nanti pas. Terus kalau bisa itu di tempat yang lebih besar ya, jangan di tempat yang lebih kecil. Walaupun sama-sama ditunjuk, itu harus di tempat yang lebih besar, maksudnya di pusatnya lah, daripada di daerah-daerah, kalau pengen hasilnya lebih akurat. Contoh kasus ya, contoh kasus misal pernah TBC, terus ragu apakah benar-benar sudah hilang fleknya, apakah masih, bisa melakukan pramedikal. Untuk yang kasus TBC seperti ini, kasus-kasus yang besar, itu bisa medikal di pusat, yaitu di Rumah Sakit RS Pelabuhan Jakarta ya, Jakarta Utara. Itu pusatnya dari medikal CTKI Korea. Kalau untuk medikal di daerah-daerah itu tidak disarankan, soalnya kalau di daerah kok dinyatakan sehat, di medikal di pusat kok dinyatakan tidak sehat, maka tidak bisa komplain lah, walaupun Anda punya nomor dokter yang memeriksa Anda, jadi tidak bisa komplain. Jadi tadi jika yang pernah contoh kasus tadi, jika pernah TBC itu lakukan medikal di pusat. Setelah itu jangan mengaku kalau pernah punya penyakit ini, biarkan alami apa adanya, terdeteksi atau tidak, gitu aja. Nanti lihat hasilnya, apakah fit, apakah unfit, tidak lolos. Nah kalau ternyata fit, dan nanti bisa lanjut. Kalau unfit berarti mundur. Terus
Kalau yang lokasinya dekat dengan pusat, nah datanya kan biasanya kan berobatnya juga di pusat, pasti punya data riwayat pasien di pusat. Nah gimana seperti itu? Berarti ya pertama ya tadi, ya udah pertama nggak usah bilang, tapi kalau mereka tahu ya ya udah biarkan. Atau pramedikal di tempat yang setara dengan pusat, misalnya di tempat-tempat yang untuk prelim itu kan, RS Pelabuhan Cirebon, Bayangkara Semarang. Nah itu contoh kasus lagi, misal jantung bocor. Jantung bocor itu emang kalau TKI Korea itu tidak masalah ya, kecuali kalau bocornya emang parah. Nah itu nanti kelihatan oleh dokter. Cuma ya itu tadi kembali kepada Anda ya, untuk masalah jantung bocor itu nanti bahayanya jika kalian kecapean ya, walaupun lolos di Korea tapi kalau kecapean nanti bisa berakibat parah dan akan merugikan Anda sendiri. Itu adalah contoh kasus untuk pramedikal. Jadi pramedikal ini tidak wajib, hanya untuk yang ragu akan kesehatannya, apakah sudah fit, apakah belum. Yang kedua adalah medical sending. Medical sending kapan? Yaitu setelah pengumuman lulus. Kalau belum pengumuman lulus, walaupun Anda salah satu, salah berapa, walaupun nanti lulus tapi belum ada pengumuman, maka jangan lakukan medical sending. Jadi setelah pengumuman lulus bisa melakukan medical untuk sending. Nggak harus menerima ID sertifikat, nggak harus ya. Terus biar cepat gitu loh. Terus berikutnya tempatnya di mana? Ya tadi ya, sesuai dengan lampiran yang sudah saya tunjukkan seperti ini, bisa dicek ya, tempatnya seperti itu. Jadi nanti bisa dicek ya, cek ulang. Terus bisa ditanyakan syaratnya sama formatnya, apakah formatnya sama dengan yang saya tunjukkan ini tadi formatnya. Nah, untuk syaratnya itu biasanya kalau yang paling mudah itu fotokopi KTP, nggak pakai aneh-aneh. Tapi ada tempat medikal yang sok-sokan lah, baratnya ribet, butuh paspor lah, butuh ID TKI lah. Nah ini itu. Nah kalau ada tempat medikal yang ditunjuk kok ribet, maka bisa pindah ke tempat lain yang masih ditunjuk, walaupun beda provinsi, walaupun beda kota, tidak masalah. Jadi itu aja, pindah aja yang tidak ribet. Kalau saya biasa di Semarang ini cuma fotokopi KTP ya. Kalau paspor nggak terlalu penting, punya ya syukur dibawa sekalian, kalau nggak punya ya nggak usah, jadi enak. Biasanya kalau yang nggak ribet ini tempat medikal yang sudah pengalaman lah untuk masalah CTKI Korea. Terus biaya ya, biaya itu kisaran 700 sampai 900-an. Untuk luar Jawa berarti biaya maksimal ya, luar Jawa lebih mahal 900-an mungkin. Untuk yang ikut LPK mungkin juga akan ada biaya tambahan, sehingga biaya bisa di luar ini. Untuk biaya jasa ngantar atau apa kan LPK mungkin ada. Jadi intinya biayanya sekian lah. Nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak sarana kesehatan medikal, rumah sakit yang melakukan medikal itu ya. Terus untuk hasilnya bisa diterima dalam waktu biasanya 3 hari untuk hasilnya. Terus format hasilnya tadi seperti yang sudah saya tunjukkan. Ini ada tulisan Korea, ada Inggris, boleh hitam putih, boleh warna kuning seperti ini, boleh
masih tulisan sampel atau boleh sudah ada kop dari sarana medikal atau rumah sakit medikal. Terus untuk saran itu bawa dahak dari rumah ya, pagi-pagi bawa dahak di wadah apa, plastik atau apa, biar nanti ke sana tes dahaknya itu enggak lama. Terus menyingkat waktu medikal lah, biar cepat pulang. Kalau bisa ya datang pagi, nanti biar cepat selesai. Terus kalau bisa jujur itu biar nanti penyakit apa yang nantinya menjadikan bahaya itu terdeteksi. Kalau kalian tidak jujur, memakai kecurangan, nah ini enggak bagus. Terus nanti kalau bisa konsultasi, walaupun dinyatakan fit, harus konsultasi. Misal, ini kira-kira saya yang berpotensi akan menjadi penyakit yang mana, gitu. Atau kalau emang unfit, ya konsultasi. Kira-kira penyakit saya bisa disembuhkan apa tidak, butuh waktu berapa lama, gitu. Nah, ini nanti kalau ternyata kok unfit, ya ya dilihat, kalau bisa disembuhkan berarti ya nanti medikal lagi, terus nanti baru di sending. Oke, yang terakhir adalah medical prelim ya, medical saat panggilan prelim. Walaupun ada lagi yang terakhir yaitu medical saat di Korea. Tapi biasanya kalau medical di Korea itu biasanya seringnya lolos gara-gara medical prelim sudah ketat. Oke, medical prelim, tempat prelim itu biasanya ini Ciracas atau Depok, Cirebon atau Semarang. Nah, untuk tempat medical prelimnya ada punya masing-masing, yaitu pertama RS Pelabuhan ini sebagai tempat pusatnya ya, pusat, kita anggap pusat medikalnya bagi CTKI Korea. Terus ada Bayangkara Semarang. Nah, untuk medical prelim itu jika setelah prelim belum ada panggilan terbang dan pas panggilan terbang kok hasil medikal melebihi 3 bulan, maka nanti akan medikal ulang di RS Pelabuhan Jakarta, karena kan berangkatnya kan di Jakarta, maka medikalnya ulang ya di sini. Jadi sedia biaya untuk medikal ulang full. Terus berikutnya yang untuk yang unfit, saat prelim kok medikal unfit, nah gimana itu kan? Nah, itu biasanya untuk yang unfit biasanya nanti menunggu sampai penyakitnya bisa sembuh, terus menunggu sampai masa aktif disetujui habis, nanti bisa coba-coba untuk melakukan sending ulang. Nah itu ya, tapi harus menunggu dua hal tadi. Sebagai saran sebelum medikal itu tidur yang cukup, kurangi makan gorengan, terus olahraga, banyak minum air putih, hindari suara ke telinga secara langsung ya. Jadi biar telinganya peka nantinya. Terus tadi kalau bisa ya jujur lah. Oke, itu aja tentang pembahasan medikal. Jadi tadi medikal ada beberapa tahapan. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.